Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, my students, ladies and gentlemen, ketemu lagi dengan Misterius Channel, ya. Channel untuk membahas persiapan kelas besi untuk tes kepolisian, ya. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan video ketiga ini berisi tentang konsep pada operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, yang mana materi ini terdapat di paper atau di worksheet atau lembar kerja di 6 sampai nomor 9 dari paper yang saya berikan kepada murid-murid saya. Jadi sekali lagi bagi murid-murid Misterius Course, ini adalah konsep untuk menyelesaikan paper 6 sampai nomor paper 9, ya. Karena di situ adalah berupa materi tentang perkalian dan pembagian. Nah, sebelum kita memulai konsep itu, sekali lagi kita lihat di layar bahwa hafalkan. Ini adalah persyaratan mutlak bagi seorang murid agar dapat mengerjakan tes psikotes ini, karena terus terang sekali bahwa banyak sekali murid saya yang sudah lupa ataupun tidak bisa sama sekali tentang perkalian dasar ini. Jadi sekali lagi kuncinya adalah selalu hafalkan ini. Oke. Nah, di sini saya tidak akan membahas bagaimana cara perkalian bersusun, ya, ataupun cara pembagian bersusun juga tidak akan saya lakukan, karena apa, itu sudah suatu kewajiban seorang siswa untuk menguasai cara tersebut, ya. Jadi sekali lagi tidak akan kita bahas itu, tapi kita akan bahas konsepnya bagaimana menemukan nilai pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat yang mana bisa menghasilkan nilai negatif ataupun positif. Nah, pada video sebelumnya, pada video 1 dan 2 kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Saya yakin kalian sudah bisa memahami ini dengan sangat baik, ya, sehingga tidak akan lagi kendala. Kemudian ketika kamu sudah bisa menguasai konsep tersebut, di video yang kedua kita membahas tentang operasi pengurangan pada bilangan bulat. Konsepnya juga sudah saya berikan dengan sangat jelas sekali. Silakan aplikasikan pada paper atau lembar kerja yang telah saya berikan kepada kalian. Nah, hari ini kita akan membahas dua konsep sekaligus, yaitu operasi perkalian pada bilangan bulat dan operasi pembagian pada bilangan bulat. Nah, bagaimana konsepnya? Sama seperti operasi penjumlahan dan pengurangan, itu akan ada 4 kemungkinan yang akan muncul, yaitu positif dikali positif. Kita lihat di sini. Positif ini bukan dikurang, ya, dikali seharusnya, mohon maaf. Positif dikali negatif, kemudian negatif dikali positif, dan yang terakhir adalah negatif dikali negatif, ya. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana hasilnya. Jadi sekali lagi, basic dasar yang harus kalian kuasai di dalam video ini adalah sudah bisa melakukan perkalian bersusun ke bawah ataupun pembagian bersusun ke bawah, ya. Apabila kamu belum bisa, ya silakan dipelajari lagi di luar kelas, ya, ataupun kalian juga bisa pelajari lagi, ya. Dan pastikan bahwa kalian bisa melakukan itu dengan sangat cepat, ya, melakukan perkalian dan pembagian. Nah, di sini ada salah satu contoh soalnya, ya. Kita lihat untuk perkalian, yaitu negatif 2 dikali negatif 5. Kemudian itu hasilnya berapa, ya? 4 dikali 8, kemudian 3 dikali negatif 9, kemudian negatif 7 dikali 4. Nah, untuk pembagiannya sama, negatif 20 dibagi negatif 4. Kemudian 16 dibagi 2, 12 dibagi negatif 4, dan negatif 30 dibagi 5. Nah, ini konsep yang akan saya berikan adalah ini kuncinya. Apabila kedua suku tersebut memiliki tanda yang sama, semuanya bertanda positif atau semuanya bertanda negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, kita lihat ini. Untuk perkalian ini kita lihat tandanya sama-sama negatif. Berarti nanti hasilnya adalah positif. Ini juga, ya. Negatif 20 dibagi negatif 4. Kedua-dua suku ini suku pertama, ini suku kedua. Keduanya bertanda yang sama, yaitu negatif, berarti nanti hasilnya positif, ya. 20 dibagi 4 itu adalah 5, ya. Sama seperti negatif 20 dibagi negatif 4 hasilnya adalah 5. Nah, kita lihat ini 4 kali 8. Ini hasilnya pasti positif karena dua-duanya bertanda sama, yaitu positif. 16 dibagi 2.
tentu sama juga, kedua-duanya bertanda positif berarti hasilnya positif. Nah, yang kemudian akan kita bahas adalah apabila kedua suku tersebut memiliki tanda yang berlainan, satunya bertanda positif dan satunya bertanda negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kita lihat ini nih contohnya, 3 dikali negatif 9. Ini satunya bertanda positif, satunya bertanda negatif. Hasilnya pasti negatif, yaitu negatif 27. 12, positif 12, tapi positif tidak pernah selalu ditulis plus 12, tidak pernah ya. 12 dibagi negatif 4. Nah, ini kita lihat positif satunya, satunya lagi adalah negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 3. Oke. Kemudian kita lihat negatif 7 dikali 4. Ini negatif, satunya positif. Berarti hasilnya negatif 28. Negatif 30 dibagi positif 5. Hasilnya adalah negatif 5, negatif 6. Nah, gampang sekali bukan? Itu adalah kuncinya. Jadi ya, tapi sekali lagi kunci awalnya adalah kalian harus sudah bisa melakukan perkalian ke bawah ya, perkalian bersusun misalnya 2 digit kali 2 digit, 16 kali 78 misalnya, atau 3 digit dengan 2 digit ataupun sebaliknya misalnya 325 dikali 38. Itu harus sudah bisa ya, kalau enggak ya percuma menguasai konsep ini ya, karena kita tidak akan banyak menghabiskan waktu membahas hal-hal yang terlalu dasar seperti itu. Nah, kita langsung contoh soal nih. 5 dikali 12, keduanya bertanda positif, berarti hasilnya adalah penyelesaiannya 60. Kayak mana Miss harus dapat 60? Ya kalikan sendiri ya. Kita nggak akan membahas cara 12 dikali 5-nya, tapi yang akan kita bahas adalah bagaimana hasilnya. Nomor 2 kita lihat. 5 dikali negatif 12, kita lihat nih mata kita langsung ke sini nih. Positif dengan negatif hasilnya negatif 60. Nomor 3, soalnya sama tapi tandanya berbeda, negatif 5 dikali negatif 12. Sama-sama negatif, hasilnya positif. Oke, paham sampai di sini? Harus dong ya, semua pembelajaran akan Mister sampaikan dengan sangat jelas ya, dan step by step sehingga kalian akan menjadi master psi ya. Master psi ketika menghadapi tes psikotes kepolisian ya. Itu adalah harga mati ya untuk kalian bisa lulus ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian kita lihat ke soal pembagian nih, kita lihat nih 24 dibagi 8. Ini kan masih angka-angka dasar lah ya. Positif dibagi positif. Keduanya bertanda positif berarti hasilnya positif 3. 24 ini bukan dikali ya, secara mohon maaf. Ini dibagi negatif 8. Ya, tandanya positif dibagi negatif, hasilnya negatif 3. Nah, soal nomor 3 ini juga salah nih, bukan pembagian ya. Jadi Mister paling suka misalnya ada murid yang dia tanya, "Mister, itu tandanya salah." Nah, berarti dia memperhatikan ya. Itu salah satu juga bagaimana cara kita mengetes apakah anak itu atensi atau tidak terhadap penjelasan kita. Karena sekali lagi matematika adalah logika ya, bukan textbook ataupun formula tok ya. Jadi harus digunakan logika. Jadi misalnya murid ketemu seperti ini, dia jangan mangu-mangu aja. Negatif 24 dikali negatif 8 hasilnya berapa? 3. Nah, bukan seperti itu. Dia harus bisa logikanya. Negatif 24 ini bukan dikali, Mister, seharusnya dibagi negatif. Nah, sama-sama negatif, hasilnya adalah positif. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi, murid-murid Mister dari hari ke hari pemahaman tentang matematika dan logikanya semakin bertambah. Alhamdulillah. Karena mereka tahu bahwa PSI ini bukan adalah tes yang dikerjakan tanpa persiapan, harus disiapkan ya. Minimal 3 bulan, 3 bulan dicekokin terus. Verbal, ya kemudian gambar dan juga numerikal seperti ini. Nah, Mister harap setelah menguasai konsep ini bisa diaplikasikan di paper worksheet 6 sampai 9. Ya, sekali lagi kalian sudah dengan menyelesaikan video ini sama saja sudah bisa mengerjakan paper 1 sampai 9 yang telah Mister bagikan kepada kalian. Sekali lagi harus dikuasai dengan sangat baik ya. Jadi guru yang bijaksana itu dia selalu bisa memberikan konsep pengetahuan dan juga bisa memberikan motivasi. Nah, itulah yang selalu Mister berikan kepada murid-muridnya sehingga mereka bisa meraih cita-cita impian mereka. Nah, cukup sekian video kali ini ya. Terima kasih. Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.